hari Sabtu akad, hari Minggu resepsi. Salah, Jumat akad, Sabtu resepsi. Bapak nikah sama siapa itu Sabtu akad, Minggu resepsi itu? Bapak kebanyakan mikir mau poligami sih Pak Guar. Iya, Jumat akadnya. Aku agak-agak curiga, biasanya mereka-mereka yang suka beranteman kayak begini itu sering berantem terus gitu melakukan make up sex. Apakah itu juga kalian lakukan? Udah nih, begitu kita abis akad, pagi kan, akad tuh pagi kan, udah selesai segala macem. Pas malam nyokapnya dia, anak gue jangan dipakai dulu ya. Besok masih di gedung. Nanti make upnya takutnya jalannya nggak bagus, terus make upnya nggak pangling gitu-gitulah kan kayak mitos-mitos orang tua ya. Iya kan? Kalau gue sebenarnya waktu pertama kali yang gue pikirin itu adalah gue pengen langsung punya anak. Jadi lu bukan mau enak-enak dulu langsung mau punya Nggak tahu anak? pikiran gue tuh, karena gue tuh suka banget sama anak kecil. Ya tambahan sekarang kalau cewek hamil tuh kan malah lebih sama kayak kita kalau lagi haid nggak sih? Momen, Iya kan, betul. kayaknya tuh lebih terasa, gejolaknya tuh lebih ya. betul. Jadi mungkin pada saat-saat itu kali ya, karena kan Halo Mama and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di Bobok Bareng. Kali ini tamu Bobok Bareng yang akan kita gali, digali adalah Sahil Mulakela dan Rania Alaidrus. Betul nggak sih nyebutnya? Betul dong. Takut salah aku, soalnya Mama and Dad. So, welcome. Terima kasih. Akhirnya kita merasakan kasur ini. Emang kalian sering lihat? Kalian kan sekarang bukannya sibuk bikin konten tuh berduaan? Loh justru kalau kita sibuk bikin konten kan kita ngeliatin konten-konten orang gitu loh. Iya. akhirnya ketemu juga sama Zoya. Kenapa lu mau banyak cerita ya? Banyak nanya. Kayaknya dia tadi Bahkan curigaan mulu ya. Dia kan takut aibnya ada yang terbongkar gitu. Dari tadi ya, dia tuh udah bilang gini, Mbak nanti kalau tanya-tanya nggak boleh. Terus dia gitu yang satu sebelah sana ya langsung gini, emang mau nanya apa? Lu mau nanya apa? Terus kenapa dia jadi kayak bukannya dia dalam konten-konten tuh kayak suami-suami takut istri, kenapa dia jadi begitu ya? Aslinya gitu kan ternyata ya. Gitu, baiklah. Emang ketakutan suami lo apa sih Rania? Kok sampai dia segitu takut banget lo nanya sesuatu ke gue tuh? Pasti takutnya takut kehilangan aku sebenarnya. Oh. Cuma dia tuh gengsiannya tuh di level tertinggi gitu. Gitu. Lu takut Bener apa kan? sih? Dari tadi lu takut, lu mau nanya apa? Lu mau nanya apa? Kenapa dari tadi gitu terus? Bukan, gue takutnya dia buka aib. Ya enggak juga gue bikin dari skala 1 sampai 10 bagaimana enaknya Sahil diranjang ya enggak lah. Enggak, tenang aja. Oh nggak apa-apa kalau itu. Oh enggak apa-apa. Karena gue yakin. Oh gitu. Tadi langsung whatever. Pede banget lo kalau bagian itu. Iyalah harus dong. Gitu. Jadi gue jadi penasaran. Lu tadi bilang lu Arab. Banyak banget nggak sih gosip tentang Arab dan kehebatan di ranjang dan size kelamin apa segala macam. Itu sebenarnya bikin gampang apa bikin susah hidup lo sih? Terus terang loh, iya kan? Banyak Iya. orang kan yang gosipnya begitu ya. Nggak, masalahnya gini loh. Terkadang kan sesuatu hal itu bisa bikin kita senang, bisa bikin kita down juga kan. Nah, stereotype itu yang ada di luaran itu memang Makanya kadang annoying tuh di suatu sisi gitu ya, gue tuh kayak merasa bangga gitu. Oke. Tapi di lain hal, ini tiap ketemu di tempat umum, acara lagi serius atau apa gitu, wih Arab, ya terus kenapa? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ngomongnya lagi serius nih, Arab lo, ya terus kenapa? Right? Gitu loh. Gue kadang-kadang suka, kenapa sih orang sampai segitu banget? Makanya gue juga pengen tahu kadang-kadang sebagai yang bener-bener orang Arab, lo merasa terganggu apa bangga? Most likely sebenarnya annoying ya. Annoying kalau Soalnya udah cowok yang ngomong, coba kalau cewek yang ngomong, Oh. bangga dia kan? Iya nggak? Coba. satu aib gua kebuka. Satu aib gua kebuka. Kita hitung berapa aib yang akan terbuka pada saat ini, Mama and Dad. Emang juara bobo bareng ya. Bagi yang mungkin belum familiar gitu ya, tapi kayaknya zaman sekarang rata-rata orang udah pada bergaul di TikTok kecuali gue kayaknya nih ya. Pasti udah sering ngeliat konten mereka berdua gitu ya. Aku yang baru-baru ngeliat konten mereka berdua tuh kayak, ya ampun ini epic banget sih. Gue langsung berpikir gue mau nanya apa sama mereka kalau ketemu ya, gitu ya. Sebagai suami-suami takut istri katanya ya, kalau misalnya di konten itu kan seperti itu. Udah suami takut istri, image-nya di situ, terus tetap kekeh minta poligami. Kan ngeyel banget ya, pengen tahu kan diranjangnya kayak apa.
Tapi di kehidupan nyata kayak apa sih kalian berdua? Ya begitu. Bercandaannya begini memang. Jadi Tapi dia termasuk yang suami takut istri enggak beneran. sih, enggak. Dia benar-benar suami yang pada kodratnya gitu, dia yang emang kepala keluarga. Tanggung jawab. Sahil itu orangnya tanggung jawab, berbakti. Terus kalau istri mau apa dipenuhin kok. Bener ya? Enggak. Iya. Kasih wishlist. Iya. Udah lu yang ngomong deh. Langsung oke, kayak apa aja dikasih. Ini wishlist aku gitu. Jadi sih kalau di keluarga ya kayak seakan bener-bener kepala keluarga gitu ya. Dia yang bikin rules, punya rules gitu ya. Tetap ya aku sebagai istri ya makmumnya lah gitu, dia imamnya gitu. Sebenarnya sih kayak gitu, cuma Lu segalak itu nggak? Segalak di konten nggak? ya tapi emang gitu, tapi galakan kita tuh bercandanya gitu. Jadi kadang kalau orang yang nggak ngerti tuh kayak kalau kasar banget sih jadi istri sama suami nggak boleh gitu tahu gitu. Padahal Sampai emang ada orang yang begitu nanggepin serius. Oh, iya, banyak. dia mah galak banget ya, wow. sampai kayak ya mungkin yang nggak tahu ya, yang nggak kenal, nggak boleh tahu kita sama suami tuh nggak boleh ngebentak gitu walaupun bercanda. Bahkan- Suami gue aja nggak baper gitu ya, kok dia baper gitu. Bahkan di konten tuh kalau kita lagi ada adegan-adegan yang ada gimmicknya gitu ya, kayak misalkan ngelempar barang atau apa gitu, itu kita tulisin. Ini rumah tangga kita, jangan disamakan sama rumah tangga yang lain. Bercandaan kita memang seperti ini. Kita tuh emang tahu kapan kita temenan, kapan kita jadi suami istri. Itu jadi gua kasih penjelasan Ya dulu. ampun, sampai segitunya. Aku agak-agak curiga. Biasanya mereka-mereka yang suka beranteman kayak begini itu sering berantem terus gitu melakukan make up sex. Apakah itu juga kalian lakukan? Kan ada orang yang segitu adrenalin rush-nya gitu, makin sering berantem sebenarnya makin hot di ranjangnya. Is that happen to pernikahan kalian juga? Make up from break up. No, Kan make up sex. Jadi Abis melakukan ribut-ribut hubungan seks kecil pas abis gitu. ribut-ribut, mau kecil mau besar gitu. Itu juga terjadi pada kalian nggak? Begitu pernah abis berantem malah makin nafsu. Dia mah nafsu terus ya, nggak pakai berantem. Puas ya tawanya. Jadi gue gimana ya? Saking nggak bisa gue bedain gitu. Aduh, saya. Menurut lo, enggak nggak begitu emang. Enggak, itu biasa aja, itu normal Gila, tau. biasa lo aja tuh gitu. Gue merasa kayak gue salah. Aku sih penasaran. Terus kalau gitu, waktu pertama kali kalian melakukan hubungan seks gitu ya, malam pertama lah ya gitu istilahnya. Tuh ribet, bercandaan, atau buka peta, ngapain kalian di Wah, ranjang? ini- Kayak awkward Ini- ya sih, ada awkwardnya nggak sih? Iya, sebenarnya? jadi kan kita nikah 2 hari. acaranya. Acaranya 2 hari, bukan nikahnya 2 hari ya. Acaranya 2 hari. Jadi Ada 2 hari. hari Sabtu akad, hari Minggu resepsi. Salah, Jumat akad, Sabtu resepsi. Bapak nikah sama siapa itu? Sabtu akad, resepsi itu. Bapak kebanyakan mikir mau poligami sih, Pak. Biar. Iya. Iya, Jumat akadnya, Sabtu resepsi. Pak, Buka ini kamu kalender apa? siapa, Pak? Ingat rasa. Gubrak. Jadi Jumat, ya itulah pokoknya Jumat resepsi, akad. Sabtu resepsi kan. Iya. Udah nih, begitu kita abis akad, pagi kan, akad tuh pagi kan, udah selesai segala macem. Pas malam nyokapnya dia. Anakku jangan dipakai dulu ya. Besok masih di gedung. Ntar Nanti jalannya nggak make-upnya, bagus. takutnya jalannya nggak bagus, terus make upnya nggak pangling gitu-gitulah kan, kayak mitos-mitos orang tua ya. Iya, kalian percaya nggak sih sama mitos-mitos kayak begitu? Which is masih banyak banget orang yang percaya seperti itu. loh. Sebenarnya gue tuh bukan tipe yang Justru aku percaya. pakai dulu, Mam, biar glowing. Jangan gitu dong, biar glowingnya beda. Sebenarnya gue nggak terlalu percaya sama itu, cuma ya namanya orang baru masuk ke keluarga gitu Iya. kan ya. Kan jadi deg-degan juga ya. Walaupun- ntar tahu takutnya Iya. ntar tahu gue tahu lagi dia habis gue pakai bini gue nih. Itu dia makanya, terus gue kayak yang, aduh nggak boleh ya. Terus gue ngobrol sama dia kan, nggak boleh. Terus kita ngapain? Kita ngobrol. Akhirnya ngobrol. Ma ini kita Teaser dulu lah, teaser. Teaser. kan gemes ya, maksudnya dengan itu udah jelas-jelas tau mitos, tapi at the same time yang ngomong orang tua. Ya kalau nggak diturutin kok kayaknya lu Kurang merasa ajar. bersalah nggak sih, kurang ajar nggak sih? Tapi kalau nggak diturutin juga, ya elah kawinannya udah halal halal nih. pula, udah Iya. halal pula gitu kan ya. Asli itu Atau gue nggak lu janji aja harusnya ya gitu. Tenang aja, Bunda nanti tetap glowing kok abis orgasme.
kan? Emang gue bisa make share? Gitu. Kan enggak juga. Belum tahu juga Belum ya. tahu Masih juga. belum pasti waktu itu ya. Tapi Gimana tuh nanggepinnya? somehow tuh ya at the same time ketika mertua ngomong itu, kayak tiba-tiba tuh gue langsung percaya sama apa yang diomongin, ngerti nggak? Iya Padahal kan? sebelumnya gue tuh nggak percaya sama gitu-gituan. Tapi kalau seks tuh selalu begitu ya, apa aja yang diomongin sama orang lebih dipercaya daripada yang ngomong tuh kayak seksolog gitu, kayak gue gitu misalnya. Karena orang tuh selalu percaya pengalaman seks for some reason itu jadi ritual, jadi legenda, karena yang ngomongin orang justru, bukan ahlinya, ya kan? Ya bukannya gue mau bilang orang tuanya Rania itu gimana-gimana, tapi kalau ada orang tua yang ngomong, atau kayaknya orangnya bijak, kita langsung percaya loh, Iya. nggak pakai ini dulu gitu. Soalnya kayak mungkin masih tabu juga nggak sih di negara kita. Jadi kayak kalau untuk kayak konsul atau cari-cari tahu tentang sama ahlinya tuh kayaknya jadi tabu kan. Iya, iya, Padahal iya. Karena sebenarnya itu judgement penting. orang sih. Iya sih, bener Karena kalau kita nyari tahu sesuatu dibilang, lu bermasalah ya seksnya, lu main nafsuan ya, Padahal lu ini sebenarnya ya. untuk yang lu baik aja gitu takut kan. tadi bini lu mau nanya sama gue. Tapi takut ngomongin orang pasti kan. Jangan bilang gua nggak jago. Jadi intinya dia begitu, dia tetap mesti menunjukkan bahwa dia laki-laki hebat. Wibawanya ya. Wibawanya ternyata Ran. Kan bisik-bisik aja sama gue ya Ran ya. Oh gitu, terus akhirnya selamat itu sampai resepsi. Selamat lu. Itu selamat lu. Kamu pusing kepala lo. Waduh, jangan ditanya. Iya Dia kan? pusing 7 keliling. Kan ya karena udah resmi gitu, bukan apa-apa kan. Gue nggak kebayang sih. Iya, tapi untungnya Dia nungguin pasti gitu kan. tapi untungnya kamu pakai dress tuh yang banyak itu yang nyabut-nyabutin Itu pas resepsi deh. resepsi ya. Iya. Jadi resepsi udah malam, selesainya gue pakai ball gown dengan tusuk sana sini gitu. Nyampe rumah bukain dulu tuh ada ratusan jarum kayak di kepala gue. Terus gue disuruh bukain. Terus gue Bukain dulu dari kain aksesoris dulu. Udah nunggu dari kemarin bukainnya banyak banget lah. Jadi ternyata Sahil ya foreplaynya tuh bukain dulu. sampai di pertengahan Dia nafsu kan dia. Aduh. gue di pertengahan kesel mbak. Gue panggil mertua, mah bukain. Lama banget nih gue udah nafsu. Gimana caranya nih? Terus gimana kalian mengatasi awkwardnya malam bener-bener hubungan seks pertama gitu? Dan kebanyakan orang kan bilangnya oh enggak, harusnya langsung enak, langsung begini. Yang aku tahu ya sebagai seksolog ada banyak sekali orang yang sebenarnya malam pertama tuh awkward banget. Ntar ada bikin jadi ketawa-tawa, ada yang jadi marahan gitu. Kalau kalian gimana nih? What Kayak dari happened? sisi kamu jawab sisi kamu, aku jawab sisi aku. Kan kita nggak Iya. pernah bahas yang kayak kamu waktu itu ngerasanya gimana kan? Kayaknya awkward juga bahas gitu kan. Paling cuma kayak yang kebaca sendiri kan. Kalau dari sisi kamu tuh gimana? Nanti aku bilang dari sisi aku. Jadi waktu pertama tuh emang kita ngalamin awkward sih. Kita ngalamin awkward, cuman awkwardnya kita tuh ya karena kita emang dari dulu bercandaan begini nih, dari sebelum nikah nih kita begini nih. Oh, untung juga ya kalau pernah jadi sahabat ya. Kalau Iya. saya bingung banget gak sih? Jadi Makin kayak- awkward nggak sih? Kayak pas lagi mau mulai tuh kita kayak Cewek seksi banget sih. Gimana gitu. ngapain ya gitu, jadi bercandaan. Ya ampun. Tapi ketawa-ketawa, terus Oke. ketawa-ketawa, mati lampu. Ini Hilang. kenapa karena kilaf ya. Gubrak. Jadi yang dipikirin di pikiran kamu tuh apa? Apakah kamu aduh gue mesti nunjukin performa seksual gue nih, gue mesti gini nih, gue gimana ya gitu. Gue penasaran gitu, kebanyakan laki-laki mikir apa? Enggak sih. Kalau Kalau gue pernah bikin penelitian itu, tapi ntar gue kasih tahu tuh. kalau gue sebenarnya waktu pertama kali yang gue pikirin itu adalah gue pengen langsung punya anak. Jadi lu bukan mau enak-enak dulu langsung mau punya Nggak tahu anak? pikiran gue tuh, karena gue tuh suka banget sama anak kecil. Dan dari dulu tuh udah, ya gue pengen punya bayi gitu. Jadi begitu main tuh pikirannya udah, kita ngikutin tata caranya, doanya, segala macemnya itu kita ikutin supaya kita bisa punya anak begini. Udah langsung fokusnya ke situ. Wow. Jadi langsung ke arah situ, nggak ada pikiran yang kayak gue harus menunjukkan gue laki-laki. Jadi pas di ranjang itu yang lo pikirin adalah gue mau bikin anak. Iya, Wow, oke. lebih ke arah situ. Kayaknya jarang ya kayak gitu ya. Soalnya kayak Mbak Zoya kaget gitu nggak? Iya, karena kebanyakan orang tuh ya memang sih mau punya anak, tapi pasti orang langsung mikir yang, gue mau mencoba nih, mau explore gini segala macem gitu.
Terus kalau mau itu pernah dengar banyak mitos nggak tentang bagaimana mau punya anak, bahwa oh kakinya harus dikatasin, Iya. ntar istri gue mesti giniin gitu. Dan lu lakukan itu pada istri lo? Iya nggak sih? Kayaknya setelahnya, jadi Oh, setelahnya. setelahnya kan kayak jangan bangun dulu, terus kayak kakinya Tidur dulu. dikatasin, kayak gitu-gitu kan. Kayak sempet sih, cuma kayak nggak selalu juga Tapi yang sih. dikatasin kaki gua. Salah dunia. Bukan kaki dia. Kan laki itu mesti dikasih tahu ya bagaimana cara memuaskan perempuan, karena menurut penelitianku ada fantasi seksual perempuan tuh jauh lebih kaya dibandingkan laki-laki. Jadi perempuan itu kalau misalnya nggak bertahap ya memuaskannya, dia bisa cranky, bisa bahkan bisa kesel, terus ujung-ujungnya nggak bisa orgasme, gitu kan, runyam gitu. Nah, berapa lama dari waktu hubungan seks pertama gitu ya sampai Rania akhirnya paham, aku maunya diginiin nih, aku pemanasannya tuh puas seperti ini, tuh berapa lama? Lumayan lama ya, karena kan maksudnya kita kan jadinya kayak trial and error-nya gitu Nah, kan. iya. Tambahan juga sempat lumayan lama juga rasa sakitnya gitu kan. Jadinya baru mencoba taunya, explore-nya pada saat udah nggak sakit gitu kan. Iya bener ya. Jadinya Itu berapa lama? berapa lama ya, nggak hitungin. Setelah punya anak kayaknya ya? Karena kan abis itu langsung hamil. Iya nggak lama hamil, cuma kan itu ya aku nggak ngeh juga ya, mungkin pada saat hamil sama setelah punya anak kali ya, jadi maksudnya lebih, karena kan waktu hamil awal-awal kan katanya jangan berhubungan dulu gitu kan. Gitu. Itu kata dokternya. Terus jangan berhubungan dulu gitu, karena kan ya takut mempengaruhi janin lah gitu. Jadinya pada saat hamilnya udah trimester kedua mau ketiga lah gitu Baru, kan. Jadi kayak ya tambahan sekarang kalau cewek hamil tuh kan malah lebih sama kayak kita kalau lagi haid nggak sih? Momen, Iya kan, betul. kayaknya tuh lebih terasa, gejolaknya tuh lebih ya. betul. Jadi mungkin pada saat-saat itu kali ya, karena kan ya dari sisi akunya lagi on fire, dianya juga jadinya kayaknya kan kalau ceweknya on fire kayaknya lebih enak aja nggak sih Iya. dibanding kalau cowoknya doang yang on fire gitu.